Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita, belajar kita. Malam hari ini kita masih ada di tema mengarahkan diri. Ini sesi terakhir kita ya, tentang membaca dan mengarahkan diri kita. Semoga materi-materi kemarin plus hari ini membuat kita mampu mengendalikan diri kita. Karena kuncinya kebahagiaan hidup itu antara lain terletak dalam kemampuan kita mengendalikan diri. Jadi kalau kita tidak mampu mengendalikan diri kita, misalnya kita loss saja dalam semua aspek hidup, atau kekurangan dalam banyak aspek hidup, ya kita tidak akan bahagia. Rumus yang paling pas ini diteorikan sejak Aristoteles sampai Imam Ghazali, Ibnu Miskaweh, bahwa jalan kebajikan yang sekaligus jalan kebahagiaan itu jalan tengah. Jalan tengah itu maksudnya jalan yang tidak kurang dan tidak lebih. Kalau kurang, kalian mesti tidak puas. Kalau lebih, kalian mesti jadi repot, tidak jadi bahagia. Maka yang paling enak tetap pas. Kalau ada yang tanya, Pak, punya uang enak mana antara punya uang banyak atau lebih dengan pas atau dengan kurang? Kamu milih mana? Kamu tetap lebih milih lebih kan? Padahal ya tidak mesti lebih itu cocok untukmu. Banyak orang yang uangnya lebih malah stres. Malah harus mikir disimpan di mana, gunanya apa, terus akhirnya cuma disimpan nanti terus anaknya gegeran rebutan. Jadi malah jadi sumber masalah. Yang enak itu tetap yang tengah, yang pas. Tapi kan saya perlu nanti bawa mobil, beli mobil, beli rumah. Iya, beli mobil ayo, yang penting uangnya pas. Beli rumah ayo, yang penting uangnya pas. Tapi kan juga biar anak cucu kita nanti terjamin, ya semoga anak cucu kita pas perlu apa-apa juga pas. Jadi yang enak memang pas. Kalau ada kelebihan, berbagilah pada sekelilingmu. Oh, berarti kan lebih, Pak, untuk dibagi-bagi ke sekeliling. Iya, untuk dibagi pun yang pas. Jadi ketika saya ingin berbagi, pas adanya. Baik, nah termasuk diri kita. Kita harus bisa menemukan formulasi pasnya. Makanya kemarin tema ada passion lah, kemudian ada mindset lah, ada heart instinct lah. Itu kan tiga-tiganya kan bukan untuk dimatikan, tapi untuk dikendalikan. Karena hal-hal ini bisa jadi sumber kebahagiaan kita. Tapi kalau kita tidak hati-hati bisa jadi sumber masalah dalam hidup kita. Jadi kuncinya memang terletak di pengendalian. Nah, malam hari ini kita latihan mengendalikan satu hal yang banyak sekali orang tanya ke saya, gimana sih Pak caranya biar tidak mudah marah? Oke ya, kita belajar itu malam hari ini tentang kemarahan. Semoga tidak ada yang marah malam hari ini. Karena saya mungkin dengan Pak Faiz suaranya kurang jelas, apa terus kamu tiba-tiba marah. Kita kendalikan kemarahan, kita latihan untuk memahami kondisi marah dalam diri kita. Kita awali dari sini ya. Sebenarnya hal-hal yang kita alami sendiri dalam diri kita tidak terlalu butuh definisi deskriptif yang lebih banyak. Wong kita juga ngalami. Justru pengetahuan kita akan lebih valid kalau merujuk ke dalam, tidak membaca keluar. Kita kenali diri, oh marah itu kayak gini toh. Itu kalian mungkin lebih paham daripada membaca definisinya.
Jadi itu kayak pedesnya lombok atau manisnya gula. Itu kan kamu mendeskripsikannya kan susah. Pedes adalah, itu kan susah. Sulit, aku dewe ya susah. Tapi kan begitu kamu rasakan pedas itu kamu bisa, oh kayak gini pedas. Itu kalau di filsafat namanya knowledge by acquaintance. Pengetahuan melalui pengenalan langsung. Wong kita ngalami langsung. Tidak diceritain orang, tidak dari baca buku. Apalagi hal-hal yang sifatnya kejiwaan seperti ini, itu ya pengetahuan validnya kita temukan dalam diri kita. Definisi mungkin mewakili, tapi pasnya apa itu dari yang kita rasakan. Yang pernah marah mesti tahu seperti ini marah itu. Apa ada di sini yang tidak pernah marah? Tidak ada ya, manusia normal pasti pernah marah, wong itu fitrah. Tidak ada satupun perintah untuk kita membunuh rasa amarah itu. Kata Imam Ghazali, justru orang yang tidak punya daya amarah, rasa marah sama sekali, itu orang lemah. Dalam hal tertentu di hidup kita, kita harus tergerak. Kita harus tersulut, khususnya untuk kebaikan, untuk keadilan. Tapi juga secara terkendali, tidak ngawur, tidak gila. Jadi maka jangan dimatikan, tapi dikendalikan. Nah, kendalikan yang kamu rasakan saat kamu marah. Meskipun di situ definisinya marah itu emosi yang intensif sekali saat kita merespon persepsi yang tidak enak, tidak nyaman, kita rasakan tidak adil, harapan yang tidak terpenuhi, itu kan biasanya melahirkan rasa marah. Kalau tidak percaya ya boleh latihan sekarang apa yang membuatmu marah. Apa temenmu jotos-jotosan sebelahnya, senggol-senggolan, yang apa pelirik-pelirikan, apa pelotot-pelototan, nanti muncul marah. Ya itulah rasa marah itu. Harapan yang tidak terpenuhi, kalian merasa tidak adil, hakmu diambil, frustasi, dan lain sebagainya. Marah itu muncul. Dan itu jenisnya reaksi alamiah. Dijelaskan mungkin sulit seperti rasa pedas, rasa manis tadi, tapi gejalanya bisa kita lihat. Karena dia tidak hanya fenomena psikologis, tapi juga fenomena fisiologis. Fisiknya orang marah itu kelihatan. Kalau orang marah itu ya mungkin matanya merah, kamu sendiri rasanya pengen juwotos saja, kamu kelihatan nanti dari ulatnya orang marah. Jadi nanti ada ciri-cirinya secara fisiologis dan itu normal. Kalau kamu marah kok wajahmu merah, itu jangan-jangan saya sakit apa ya? Ndak, ya marah itu tadi wajahmu merah. Mata saya kok merah Pak, harus cari obat tetes mata ini Pak. Ndak, ya kamu marah memang matamu merah. Jadi gejalanya bisa dilihat, meskipun rasanya hanya kalian yang tahu. Itu tadi yang saya sebut knowledge by acquaintance. Karena pengetahuan yang kamu alami langsung dalam dirimu. Kamu tidak mengejar keluar untuk tahu apa itu marah. Bahkan anak kecil pun bisa marah. Bahkan yang mungkin balita yang karena hidupnya hanya insting saja, itu pun dia masih bisa marah. Misalnya balita yang masih minumnya pakai dot itu, mau ngedot kamu ambil dotnya, terus kamu godot terus, kamu diambil lagi dotnya. Oh itu dia bisa marah, dia bisa teriak-teriak, dia bisa nangis. Ini menunjukkan bahwa marah itu tidak perlu belajar. Apa kamu pernah kecil dulu, ayo tak ajari caranya marah, kan tidak pernah. Jadi kamu wis iso. Tapi yang perlu kamu pelajari bukan bagaimana kamu marah, tapi bagaimana mengendalikan amarah. Itulah tema malam hari ini, anger management. Kita mengendalikan amarah. Nah,
Tiba-tiba saya teringat hadisnya Nabi itu ya, yang terkenal sekali. Laisas syadidu bisur'ati innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Jadi kata Nabi, orang kuat itu bukan orang yang pinter gulat. Jadi zaman itu olahraga populer itu gulat. Smackdown zaman Nabi. Ya kan, Nabi juga kan ahli gulat. Nah, tapi kata Nabi, orang yang kuat bukan yang pinter gulat, tapi orang yang mampu tetap menguasai dirinya saat marah. Jadi bukan orang yang tidak bisa marah, tapi begitu dia marah, tapi dia masih yamliku nafsahu, masih bisa menguasai dirinya. Nah, malam ini kita belajar itu. Karena begitu kita lepas dari penguasaan diri terhadap amarah ini, amarah bisa menghancurkan diri kita, bisa merusak hidup kita, termasuk merusak hubungan kita dengan orang lain. Baik, kita mulai ya. Bismillah, kita mulai dari kalimat-kalimatnya para filosof dulu. Biar filsafatan dulu, nanti kita belajar tekniknya. Saya ambil yang pertama dari Ibnu Sina. Dalam kitabnya Qanun fit Tibb, ini kitab kedokteran yang luar biasa mempengaruhi ilmu kedokteran hari ini, termasuk di barat. Kata Ibnu Sina apa tentang kemarahan? Kemarahan itu, kata beliau, adalah mendidihnya darah dalam hati yang disebabkan oleh keinginan untuk membalas. Balas dendam. Jadi ada yang mengganjel kamu, mengganggu kamu, ingin kamu lampiaskan. Itu istilahnya Ibnu Sina, darahmu mendidih. Tapi kemarahan ini kalau tidak dikendalikan, jika titik darah, titik didihnya menurun, maka akan berubah jadi kesedihan. Tapi kalau meningkat, akan berubah jadi kegilaan. Kenapa sih kalau titik didihnya menurun terus sedih? Biasanya ketika orang marah, kemudian melakukan sesuatu dan tidak pas, terus dia menyesal. Apakah balas dendam itu sukses atau gagal? Biasanya diakhiri dengan kesedihan. Sedih karena tidak bisa mengendalikan diri, sedih karena aku kok bisa sekasar itu, sedih aku kok lepas tangan tadi, aku kok ngomongku terlalu nyelekit tadi. Atau kalau kita gagal balas dendam, kecewa, kamu sedih karena aku kok tidak mampu yang balas, aku kok tidak mampu ya menyakiti orang yang menyakitiku, dan terjadi sedih. Jadi kalau amarah itu turun, buahnya jadi kesedihan, kata Ibnu Sina. Tapi kalau amarah ini tidak turun, tambah naik terus, hasilnya kegilaan. Kegilaan itu ya wis kamu wis sudah edan, sudah ngamuk, dadi sudah. Jadi kata Ibnu Sina, hati-hati, amarah itu hati yang mendidih, yang kalau tambah lama tambah mendidih kita gila. Tapi kalau titik didih itu tambah turun, tambah dingin, hasilnya kita sedih. Maka penting bagi kita untuk mengelola terus rasa amarah dalam hati ini. Lanjut. Saya ambil lagi dari Aristoteles. Kata beliau begini, siapapun bisa marah, itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat, dengan ukuran yang tepat, di waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dengan cara yang benar, itu tidak mudah. Dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Ini oleh Aristoteles ditulis di Nikomachean Ethic. Ayo kita perhatikan. Ini kalau kalian ikut quotes-nya Aristoteles ini saja, kalian sudah bisa mengendalikan amarah. Jadi begitu kalian marah, terus kalian tanya dirimu, ini sudah tepat apa belum ya?
pada orang yang tepat enggak ini? Ini waktunya saya marah ini tepat enggak sih? Tujuan saya marah ini apa sih terusan? Cara saya marah sudah benar apa enggak sih? Loh, kalau kalian bahas ini saja mau marah enggak jadi. Akhirnya kamu diskusi akhirnya. Sebentar. Cocok enggak sih saya marah padamu ini? Oh, terus kamu bahas, cocok, kamu memang kurang ajar. Terus, waktunya tepat enggak sih? Tepat, kita sama-sama nganggur sekarang, saatnya saya marah. Misalnya kamu bahas itu, mungkin enggak jadi marah kamu kalau ikut Aristoteles ini. Jadi coba kita tanya ya, tujuan marah itu apa sih terusan? Kan itu ditanya juga, kenapa saya harus marah ya? Emangnya kalau saya marahi dia terus ada perbaikan, situasinya berubah baik. Efektif enggak sih marah saya ini? Jangan-jangan, kalau kamu terus ini ya enggak jadi marah. Makanya boleh kamu kalau sedang marah terus mundur sebentar, nyari kertas, jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kalau sudah terjawab kamu keluar lagi. Memang saya berhak marah sekarang padamu, tujuannya jelas, apa-apanya jelas. Marah, enggak apa-apa. Biasanya sudah enggak marah lagi. Kalau kamu sudah jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Meskipun nanti ada teknisnya. Jadi kata Aristoteles ya, marah itu setiap orang bisa, enggak perlu sekolah, mudah. Tetapi marah secara tepat dan benar tidak semua orang bisa. Kita harus belajar. Marah secara tepat, benar, efektif. Mari kita marah dengan baik dan benar. Itu mungkin maunya Aristoteles begitu. Ya memang nanti ada marah yang tetap baik. Makanya tadi kata Imam Ghazali, orang yang tidak bisa marah itu justru orang yang lemah. Diinjak-injak mungkin, ditidakadili mungkin, dijajah kok diam saja. Itu padahal kamu saatnya marah, itu namanya kamu lemah. Yo, memang ada momen kita harus marah. Bukan masalah boleh marah atau tidak, tapi marah yang benar. Yang seperti apa, itu masalah kita. Bagaimana mengendalikan amarah, itu masalah kita. Marah pada siapa itu juga penting. Kadang-kadang kamu kena masalah apa, problemnya di kamu sendiri, orang lain kamu marahi. Nanti ada teori kadang-kadang marah itu kamuflase saja sih. Untuk menutupi malu, untuk menutupi cemburu, untuk menutupi macam-macam. Terus kamu marah. Misalnya, kamu nendang gelas isi minuman itu sampai jatuh. Itu kan sebenarnya kamu malu dilihat orang banyak. Tapi gayanya kamu marah ke temanmu. Kamu aja ndak hati-hati, ndak ngingetin aku sejak tadi aku mau nendang. Malah temanmu yang kamu marahi. Nah itu kamu boleh tanya, ini apa pas aku marah ini? Kadang-kadang kamu ada masalah di mana, kamu lampiaskan kemana. Temanmu yang ndak tahu apa-apa kena marah. Dimarahi dosen di kelas, teman sakosmu jadi pelampiasan. Loh itu namanya ndak pas. Kamu marahnya, marah itu harus pas pada siapa, waktunya cocok apa ndak, tujuannya apa kamu marah itu. Nambah masalah atau jadi solusi. Jangan-jangan ketika kamu marah masalahnya tambah. Semula sih masalahnya kecil, begitu kamu marah masalahnya jadi besar. Padahal kecil saja tadi efeknya. Kan banyak begitu. Kadang saya baca berita ada senggolan kecil saja. Tapi terus meledak jadi kerusuhan besar, tawuran. Akhirnya urusannya rumah sakit dan kuburan. Padahal semula urusan kecil. Ini namanya kamu formulasi marahnya yang tidak pas. Bukan berarti tidak boleh marah, tapi pengendalian amarah jadi kunci.